Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok kelas B dalam mata kuliah Sistem Operasi dengan anggota yaitu Gaza Malekawa, Rizky Ananda Pratama, dan Samita Roli Putri. Kali ini kami akan membahas materi mengenai sistem operasi, yang mana materi pertama kami yaitu sistem operasi Microsoft DOS, yang kedua adalah sistem operasi Microsoft Windows NT, yang ketiga sistem operasi Unix, yang keempat adalah sistem operasi Linux, dan yang terakhir adalah client server model. Baik, untuk materi pertama mengenai sistem operasi Microsoft DOS, yaitu Disk Operating System atau DOS adalah suatu sistem operasi komputer yang memakai interface command line dan sering digunakan oleh pengguna komputer pada tahun 1980-an. DOS merupakan suatu sistem operasi yang dipakai untuk mengelola semua sumber daya yang ada pada komputer. Para penggunanya berinteraksi dengan DOS dengan cara memberikan perintah-perintah menggunakan keyboard komputer. Penggunanya harus mengetikkan perintah dengan keyboard, lalu perintah yang diberikan akan diterjemahkan oleh sistem DOS sesuai dengan fungsi perintah tersebut. Perintah yang ada pada DOS misalnya, seperti nama file program yang berextension atau berakhiran .bat, .x, dan lain-lain. Selain mengetikkan nama-nama file dari program perintah DOS, juga biasanya digabungkan dengan berbagai macam parameter yang dimana penulisan parameter tersebut setelah nama file program. Jadi dapat disimpulkan bahwa DOS merupakan suatu sistem operasi yang berguna untuk mengelola sistem komputer. Sejarah Microsoft DOS. IBM dan Microsoft selanjutnya merilis versi-versi DOS, diantaranya versi IBM yang langsung dibundle dengan komputer IBM PC disebut dengan IBM PC DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operation System. Pada awalnya, IBM hanya menggunakan apa yang layak digunakan dari Microsoft DOS yang dirilis oleh Microsoft, seperti program-programnya atau utilitas yang disertakannya. Karena itulah, versi IBM selalu dirilis lebih lambat dibandingkan dengan versi Microsoft DOS. Tapi Microsoft DOS versi 4.0 adalah versi Microsoft DOS yang pertama, yang benar-benar sama seperti IBM PC DOS, karena Microsoft sedang berkonsentrasi untuk mengembangkan sebuah sistem operasi penerus DOS yang disebut dengan OS 2. Microsoft ketika melisensikan DOS kepada IBM menandatangani perjanjian lisensi yang salah satu poinnya mengandung bahwa Microsoft boleh melisensikan Microsoft DOS kepada perusahaan selain IBM, dan para perusahaan tersebut dipersilahkan mengubah nama MS-DOS menjadi nama yang mereka gunakan. Contohnya Tandy DOS, Compaq DOS, dan lainnya. Lanjutan dari sejarah DOS. Kebanyakan versi-versi tersebut tentu saja nama dengan versi yang telah dikembangkan oleh Microsoft dengan MS-DOS-nya. Tetapi Microsoft mulai mencabut perjanjian lisensinya sehingga para perusahaan lain harus menggunakan nama MS-DOS, bukan nama yang telah dikustomisasi sebelumnya. Hanya IBM yang diberikan keleluasaan untuk terus menggunakan nama IBM PC DOS, bukan MS-DOS. DOS atau Disk Operating System adalah sistem operasi yang digunakan pertama kali dan masih digunakan hingga saat ini. Penggunaan DOS ini sangat penting bagi perkembangan sistem operasi, karena DOS merupakan cikal bakalnya sistem operasi. Selanjutnya adalah fungsi DOS. Fungsi pertama adalah untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer. Fungsi kedua yaitu untuk mengatur proses-proses input dan output data pada komputer. Fungsi ketiga yaitu untuk mengatur memori komputer. Dan fungsi selanjutnya adalah untuk manajemen file dan juga direktori. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari DOS yang masih digunakan sampai sekarang ini. Yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan beberapa troubleshooting pada perangkat keras komputer. Baik, untuk sistem operasi kedua adalah sistem operasi Microsoft Windows NT. Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Sistem operasi tersebut pada awalnya mendukung beberapa platform mikroprosesor, dimulai dari Intel 80x60, MIPS RX R4X00, lalu Digital Equipment Corporation Alpha AXP, lalu IBM PowerPC dimulai dari versi Windows NT 3.51 dan dihentikan pada versi Windows NT 4.0, serta beberapa platform lainnya seperti Clipper dan
SPARC. Saat ini, sistem operasi berbasis Windows NT hanya mendukung platform Intel 80x60, Intel IA64, dan AMD 64. Sementara, platform lainnya tidak didukung lagi, mengingat kurangnya dukungan dari pihak ketiga kepada prosesor tersebut. Sejarah Windows NT. Windows NT sebenarnya dibangun dari puing-puing sisa pengembangan dari sistem operasi IBM OS 2 versi 3.0, di mana dalam pengembangan sistem operasi tersebut, Microsoft dan IBM menerapkan pengembangan secara bersama-sama. Beberapa saat sebelum sistem operasi tersebut rampung, Microsoft dan IBM mengakhiri hubungan mereka dan beres proyek IBM OS 2 pun terbengkalai. Hal ini diakibatkan oleh keberhasilan sistem operasi grafis yang berjalan di antara MS-DOS, Microsoft Windows versi 3.0 yang terjual lebih dari 1 juta salinan dalam waktu kurang lebih dari sebulan. Sistem operasi IBM OS 2 versi 3.0 ini memiliki nama kode CentOS 2 dan beres, Microsoft mengembangkan Windows NT sendirian tanpa dibantu oleh IBM. Selanjutnya, Microsoft merekrut beberapa orang pengembang sistem operasi dari Digital Equipment Corporation yang keluar dari perusahaan lama. Akhir suatu peristiwa kurang puas karena proyek yang sedang dikerjakannya diberhentikan secara paksa. Tim pengembang tersebut dikepalai oleh David Neil Cutler yang juga terkenal dengan sistem operasi VMS dan RSX 11M dan DEC. Akhirnya, proyek CentOS 2 pun diubah namanya menjadi WNT. Lanjutan dari sejarah Windows NT, selama 3 tahun pengembangan, Windows NT pun beres menjadi sistem operasi yang benar-benar baru. Lepas sama sekali dari kode 16-bit milik MS-DOS, mendukung operasi 32-bit, dan semua fitur yang ditawarkan oleh mikroprosesor 32-bit, seperti dapat mengamati memori hingga 4 GB dan mode terproteksi. Selain itu, Windows NT didesain supaya kompatibel dengan sistem operasi terdahulu, seperti MS-DOS yang dijalankan dengan menggunakan teknik emulasi, IBM OS 2, dan sistem operasi berbasis POSIX yang telah diubah kodenya kepada Windows 32-bit. Fitur-fitur yang ada dalam Windows NT. Windows NT memiliki fitur yang maju, meskipun kebanyakan fitur tersebut tidaklah ditemukan oleh Microsoft. Berikut diantaranya, yang pertama adalah dukungan penuh kepada prosesor 32-bit. Windows NT merupakan sistem operasi yang baru, yang tidak dibangun dari MS-DOS. Semua fitur yang ditawarkan oleh mikroprosesor Intel 386DX ke atas prosesor 32-bit dapat digunakan oleh Windows NT, seperti penggunaan modus terproteksi, 32-bit Fat Linear Address yang mampu mengalamati memori hingga 4 GB, dan beberapa fitur lainnya. Dukungan kepada prosesor lainnya pun disuplai dengan penambahan sebuah lapisan perantara di bawah kernel kepada mengadakan komunikasi dengan perangkat keras. Lapisan perantara tersebut dinamakan dengan Hardware Abstraction Layer atau HAL. Fitur yang kedua adalah dukungan aplikasi. Windows NT merupakan sistem operasi 32-bit murni, dan aplikasi 32-bit murni jarang terlihat di pasaran saat Windows NT diluncurkan pada tahun 1993. Selain itu, supaya memastikan dukungan para pengembang pada versi Windows NT selanjutnya, Windows NT pun harus mendukung aplikasi yang didesain khusus kepada sistem operasi terdahulu, seperti aplikasi MS-DOS, Windows 16-bit, dan OS 2. Selain ketiga subsistem tersebut, Windows NT juga mendukung aplikasi POSIX yang telah dikompilasi ulang kepada Win32 API. Semua itu dapat dilakukan karena Windows NT mengimplementasikan sebuah lapisan ke subsistem dan menghubungkan semua subsistem tersebut ke subsistem resmi milik Windows NT. Fitur selanjutnya adalah keamanan. Windows NT mengimplementasikan fitur keamanan yang lebih canggih dibandingkan dengan sistem operasi MS-DOS, Windows 9X, atau IBM OS 2. Meskipun begitu, sistem operasi Windows NT sendiri tidak lepas sama sekali dari virus komputer. Fitur keamanan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga Windows NT dapat digunakan dalam daerah sekitar yang berkaitan dengan korporat, seperti halnya pengaturan akses secara diskret, penggunaan SID, lalu pada sistem operasi keturunan Unix. Setiap akun pengguna akan divalidasi dengan menggunakan bagian logo dan akan diberikan sebuah kunci atau tiket yang
kata dengan access token. Fitur yang selanjutnya adalah dukungan sistem berkas. Windows NT mendukung beberapa sistem berkas yang saat ini banyak digunakan seperti FAT16, HPFS, dan NTFS. Dukungan HPFS dicabut dari Windows NT saat Microsoft merilis Windows NT 4.0 dan dukungan kepada FAT32 ditambahkan pada Windows 2000. Sistem berkas NTFS menawarkan semua fitur yang dipunyai oleh Windows NT, seperti halnya pengaturan akses secara diskret, kepemilikan berkas, hingga pada enkripsi yang ditawarkan pada NTFS versi baru. Dan fitur terakhir pada Windows NT yaitu desain full GUI. Tidak seperti Windows 3X yang berbasis MS-DOS, Windows NT didesain dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau antarmuka grafis secara penuh. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan komponen grafis secara integral kepada komponen sistem operasi. Tidak seperti sistem operasi GNU atau Linux yang memisahkan antarmuka grafis dari sistem operasi. Meskipun hal ini dapat menjadi masalah saat subsistem grafis mengalami kegagalan, penggunaan full GUI dapat mempermudah administrasi dan penggunaan sistem operasi. Maka tidak salah Microsoft menawarkan fitur yang ramah pengguna atau user friendly. Lanjut, yang ketiga adalah sistem operasi Unix. Unix yang punya sinonim dengan Multics atau Multiplexed Information and Computing Service merupakan sistem operasi yang berbasis multi-user atau banyak pengguna. Sehingga tidak heran jika sistem operasi ini banyak ditemukan pada komputer-komputer yang ada. Selain berguna sebagai program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terhadap sebuah sistem komputer, Unix juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi. Sejarah Unix. Unix dikembangkan oleh Multics pada tahun 1969. Sayangnya, keterlambatan yang diakibatkan oleh jarak yang jauh antara periset yang mengembangkan dengan laboratorium yang mengelola membuat proyek Multics ini dihentikan oleh AT dan T. Namun, kedua peneliti yaitu Ken Thompson yang mengandeng kerjasama dengan rekannya yakni Dennis Ritchie yang awalnya mereka bekerja pada proyek Multics kembali melakukan realisasi pada Multics dengan menggunakan komputer yang lebih portable yakni komputer PDP-7. Ciri-ciri Unix. Yang pertama adalah sistem operasi Unix ini masuk dalam kategori multitasking atau multi-user. Jadi maksud dengan multi-user atau multitasking yakni memungkinkan pengguna untuk melakukan penggunaan aplikasi atau program dalam waktu yang bersamaan. Lalu ciri yang kedua adalah sistem operasi Unix ini sangat portable. Artinya kita dapat menjalankan dari satu komputer ke komputer lain, bahkan memungkinkan pada semua jenis komputer atau portabilitas. Selanjutnya adalah sistem ini memudahkan pengguna untuk mengakses data ataupun informasi yang dimilikinya. Selanjutnya, memiliki fungsi utilitas yang dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan atau keinginan daripada penggunanya. Selanjutnya adalah sistem operasi Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dari open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Berbeda dengan Windows, Linux kebanyakan berupa software open source atau gratis dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi sumber kode sehingga dapat digunakan pada distribusi kembali ke sesama pengguna Linux dan umum secara bebas. OS Linux memiliki beragam jenis distro seperti Debian, Red Hat, CentOS, Ubuntu, dan lainnya. OS Linux banyak digunakan programmer dan developer yang telah ahli untuk membuat dan mengembangkan aplikasinya dengan mudah. Hal ini dikarenakan OS Linux sedikit lebih sulit dalam pengoperasiannya, konfigurasi, dan penggunaan aplikasinya jika dibandingkan dengan Windows yang lebih user-friendly. Kelebihan dan kekurangan Linux. Linux sebagai OS yang bersifat open source memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki lisensi yang gratis, minim crash karena menggunakan kode 32 bit, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, memiliki tampilan interface yang menarik, cocok untuk dijadikan komputer server, admin, dan personal, lalu lebih ringan saat dijalankan, serta memiliki kode sumber Linux yang dapat dimodifikasi. Namun, selain beberapa kelebihan tersebut, OS Linux juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain dukungan software yang kurang lengkap karena tidak kompatibel dengan OS Linux, lalu proses instalasi dan konfigurasi yang lebih rumit, serta membutuhkan keahlian tim IT yang lebih khusus dan spesifik untuk menangani troubleshooting yang mungkin bisa terjadi. Perbandingan antara Linux dan Unix.
Perbandingan berdasarkan harga dan aksesibilitas. Kalau Linux itu gratis dan open source, sedangkan Unix itu berbayar dengan beragam harga sesuai vendornya. Kalau berdasarkan penggunaan, Linux semua orang bisa mengerti bahasa pemrogramannya, sedangkan Unix itu server, cloud, dan komputer. Kalau perbandingan berdasarkan jumlah virus, kalau Linux 6-100 virus dan tidak menyebar, sedangkan Unix itu bisa 80-120 virus. Perbandingan berdasarkan troubleshoot masalah, jika Linux ada komunitas aktif yang membahas masalah dan penyelesaiannya cenderung cepat, sedangkan Unix melapor ke vendor dan menunggu vendor yang melakukan troubleshootingnya. Lalu perbandingan berdasarkan fitur terbaik. Kalau Linux tidak perlu kernel reboot, sedangkan Unix filling sistem terbaik untuk database yaitu Veta ZFS. Lalu perbandingan berdasarkan tipe file yang disupport. Kalau Linux, XFS, NFS, CRAM SMF, X24, UFS, DevPTS, dan NTFS. Sedangkan Unix hanya ZFS, HFX, GPS, XFS, dan VXFS. Sedangkan perbandingan berdasarkan portable, kalau Linux itu dapat diinstal menggunakan USB, sedangkan Unix tidak tersedia. Lalu perbandingan terakhir adalah berdasarkan kode keamanan. Kalau Linux sumbernya dibuka untuk publik, sedangkan Unix hanya dipegang oleh vendornya. Dan materi terakhir adalah client server model. Pengertiannya, pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan klien. Pada fungsi pertukaran akses web, client server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi client server membutuhkan laman web dan IP address dari server khusus. Klien dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau, karena klien adalah pengguna informasi yang ada di server. Proses komunikasi selalu bergerak dua arah. Jika klien ingin menggunakan informasi, maka rute yang dituju selalu pada server. Klien tidak bisa berkomunikasi kepada sesama klien, hanya bisa kepada server. Lalu fungsi client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang memungkinkan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini, perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Fungsi nyata dari client server adalah seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui lawan map yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi cepat dari browser yang dipakai melalui laman web yang telah dibuat oleh klien. Selanjutnya adalah cara kerja client server. Dalam konteks database, klien membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software atau device hardware dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga dengan interface. User interface yang jelas dan menarik akan mempengaruhi jumlah kunjungan para user sehingga menjadi elemen penting bagi klien untuk membuatnya. Proses pengaturan user interface tidak lepas terhadap peran khusus yaitu web server. Web server akan menerima permintaan dan menyimpannya dalam bentuk kode HTML dengan penyimpanan melalui workstation. Server tersebut yang nantinya akan memberikan umpan balik secara cepat kepada klien dalam memberikan informasi yang diinginkan. Setelah klien menerima permintaan user, selanjutnya klien akan memeriksa sintaks atau bahasa komputer melalui pemrograman dan dihasilkan database yang dibutuhkan dalam bentuk SQL atau Structured Query Language atau bahasa lainnya. Proses tersebut akan dilanjutkan ke server sehingga menunggu respon yang akan diberikan oleh server dalam bentuk sesuai user akhir. Setelah user merespon, kemudian akan memberikan permintaan database kepada klien untuk ditayangkan. Keuntungan client server. Yang pertama adalah untuk menyimpan big data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Lalu,
menaikkan kinerja. Dengan konsep client server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Keuntungan yang selanjutnya adalah menaikkan kinerja. Keuntungan selanjutnya adalah mengurangi biaya komunikasi antar pengguna. Lalu adalah konsisten. Melalui konsep ini, database yang diberikan akan meningkatkan konsistensi data, karena satu data dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Lalu keuntungan terakhir adalah server storage. Hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Macam-macam arsitektur client server. Yang pertama adalah one tier atau standalone. Pemrosesan jenis arsitek ini dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara terpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Lalu adalah two tier atau client atau server. Pemrosesan pada arsitek two tier terjadi pada client dan server. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Arsitektur yang ketiga adalah three tier. Arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur two tier dengan adanya application server. Application berdiri di antara klien dan database server yang berperan sebagai business process layer. Arsitektur ini dalam pengoperasiannya membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk bisa diakses ke banyak klien. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server diletakkan di sisi klien dan hanya berfungsi untuk mengirimkan data ke database server. Model ini secara garis besar membagi fungsi-fungsi ke dalam beberapa lapisan, sehingga aplikasi mendapatkan pembaharuan, skalabilitas, serta keamanan yang baik. Dan arsitektur yang keempat adalah multi-tier. Metode terakhir yaitu multi-tier yang hampir mirip dengan three-tier. Hanya saja pada metode ini akan dijelaskan mengenai user interface dan data processing. Penambahan business logic server pada metode ini memungkinkan application server dapat terhubung pada application server lainnya. Kemampuan tersebut digunakan untuk mendapatkan data dari data server hingga mensuplai service ke client application. Multi-tier digunakan untuk memberikan akses yang lebih cepat daripada arsitektur-arsitektur lainnya. Juga memiliki sistem keamanan, administrasi, dan backup data lebih baik. Hanya saja metode ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena komputer yang dibutuhkan perlu spesifikasi khusus untuk menjadi server. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi.